Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan kepada kita semuanya banyak sekali karunia, kenikmatan dan kesehatan sehingga kita diberikan kemudahan taufik untuk kita bisa bersama-sama menjalankan sholat maghrib secara berjamaah dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan pada malam hari ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, mencintai beliau dengan diwujudkan menjalankan sunnah-sunnahnya, kelak di yaumul qiyamah kita betul-betul mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah sampai pada hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di bulan Rajab, ya, bulan yang sangat luar biasa. Mari kita betul-betul manfaatkan dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kita semuanya sampai di bulan Ramadan dan bisa mengisinya secara maksimal, ya. Karena banyak yang dijumpakan dengan bulan Ramadan tapi tidak mampu atau tidak dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisinya secara maksimal. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berikan waktu dan keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Untuk itu terus kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan Ramadan. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan masih berkenaan tentang Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan beberapa hal terkait kemuliaan Umar bin Khattab sampai di ketika malam hari Umar bin Khattab senantiasa mengkontrol, senantiasa keluar malam melihat kondisi rakyatnya, mana rakyatnya yang masih perlu pertolongan, bantuan, dan mana masyarakatnya yang memang betul-betul membutuhkan pertolongan sampai ada yang tidak bisa makan. Langsung dikontrol oleh Amirul Mukminin. Untuk pada kesempatan kali ini kita lanjutkan bagaimana kisah terbunuhnya Umar bin Khattab. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan bahwasanya Umar bin Khattab itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadatsani Yahya an Malik an Zaid bin Aslam anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yaqulu Allahumma inni as'aluka as'aluka syahadatan fi sabilik wa wafatan bi biladi rasulik. Diceritakan bahwasanya Umar bin Khattab itu senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tadi Allahumma inni as'aluka, ada yang meriwayatkan Allahumma rzuqni, ya Allah rezekikan kepadamu. Ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk bisa mati syahid di jalanmu fisabilik, ya, untuk bisa mati di jalanmu. Wa wafatan bi biladi rasulik, dan ya Allah aku mohon kepadamu untuk saya bisa meninggal bi biladi rasulik, di negeri nabimu. Di mana? Di Madinah, ya, di Madinah.
Ini kemudian dikomentari oleh putrinya sendiri Hafsah. Ya abi atakuna syahadatun fi hadhil baladil mutahharah wa huwa abi. Wahai ayahku, apakah mungkin Allah akan memberikanmu mati syahid di kota Al-Mutahharah yang suci ini, wa huwa amin, dan kota yang aman ini. Nah, waktu itu sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kepemimpinan dipegang oleh Umar bin Khattab. Kemudian setelah selang 2 tahun kekuasaan Islam sangat luar biasa pesat dari Mesir, kemudian ya, Romawi, Persia, sampai nanti Palestina ditaklukkan. Artinya di negeri Madinah itu aman, tidak ada peperangan. Wahai ayahku, atakuna syahadatan fi hadhil biladil mutahharah. Wahai ayahku, mungkinkah ayah nanti meninggal dalam keadaan syahid di Madinah? Nah, di sini itu kotanya aman, ya, aman. Faqala Umar radhiyallahu anhu, insyaallah ma yakunu syai'un illa bi masyiatihi. Jika Allah menghendaki, insyaallah tidak ada sesuatu pun terjadi kecuali atas bi masyiatihi, kecuali atas kehendaknya. Terjadi apa betul nih? Terjadi, ya terjadi. Dalam doa ini saja ada banyak faedah. Yang pertama, seorang Umar bin Khattab, ya, Amirul Mukminin, yang kemarin sudah kita ceritakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW di atas gunung Uhud, kemudian gunung Uhud itu bergetar, bergoyang. Usbut ya Uhud, tenanglah wahai Uhud, fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani. Wahai Uhud, tenanglah kamu karena di atasmu ada nabiyyun, ada Nabi Muhammad, wa siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, wa syahidani, 2 orang yang akan syahid. Siapa? Umar dan Utsman. Umar dan Utsman. Artinya Umar ini sudah lewat lisan Rasulullah dijamin surga, dijanjikan surga. Seorang Amir Mukminin yang dekat dengan Rasulullah SAW, dan sampai Rasulullah wafat itu perkataan Rasulullah itu nggak dicabut, artinya tetap dia kan syahid di jalan Allah. Itu masih mohon kepada Allah apa? Mati syahid, ya, mati syahid. Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik. Ya Allah, aku mohon kepadamu mati syahid di jalan. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Seorang komandan perang, seorang presiden, doanya mati syahid, ya, doanya mati syahid. Maka begitu juga kita, hikmahnya adalah mohonlah kepada Allah ketika kita berdoa itu yang berurusan tentang akhirat dulu. Kalau kita mohon kepada Allah, mohonlah doa itu kita dahulukan tentang urusan akhirat, jangan dunianya dulu, ya, urusannya akhirat dulu. Minta diberi istiqomah, minta diberi husnul khotimah, ya. Itu terpenting daripada doa-doa yang lain, ya. Minta tentang urusan akhirat dulu, ya. Nah, biasanya kita ini untuk doa ya urusannya mesti dunia dulu, ya, dunia dulu. Lah ini pelajaran orang presiden ini, Umar bin Khattab, doanya minta mati syahid, ya, mati syahid. Karena memang tahu betul keutamanya orang yang mati syahid, ya. Dan memang orang yang beriman, yang imannya jujur, mesti cinta akan perjuangan. Ya tentu macam-macam lah perjuangannya itu, lewat sisi mana itu macam-macam. Yang penting yang dibenarkan oleh syariat. Artinya memang pada umumnya atau sebagaimana yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat itu, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang percaya betul, yakin pada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian hatinya tidak akan ragu-ragu.
wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan kehidupannya itu adalah untuk wajahadu, untuk berjuang. Dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim. Nah, nggak punya harta ya, atau hartanya mungkin cepet ya, bisa dengan bangsut anfusihim, dengan jiwanya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Artinya apa? Orang yang benar keimanannya. Orang yang imannya betul itu mesti cinta akan perjuangan ya. Cinta akan perjuangan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, dulu pernah saya sampaikan dalam salah, man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata ala syubbatin minan nifaq. Man mata, barang siapa yang meninggal, walam yaghzu, belum pernah berjihad, belum pernah berjuang, walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, tidak terbetik dalam jiwanya untuk mau berjuang, mata ala syubbatin minan nifaq, dia meninggal dalam salah satu cabang kemunafikan. Karena orang yang beriman shadiq, orang yang beriman jujur, mesti dia akan cinta dalam perjuangan ya. Al-Hujurat ayat 14 ya. Nah, ini di sini sudah ada beberapa faedah. Jadi Umar itu senantiasa berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mati di jalan Allah, dan permohonannya kadang tidak masuk akal, minta meninggal di kota nabimu, padahal di kota nabi dalam keadaan aman. Komandan-komandan perang Khalid bin Walid diperintahkan di mana, dikirim kemana-mana, sehingga kekuasaan Islam, penaklukan Islam meluas. Dan di Madinah aman, kok minta saya meninggal di situ? Tapi karena kejujurannya, maka Allah sampaikan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah sampaikan, intasdukillah yasduka. Apabila kamu jujur kepada Allah dengan apa yang kamu niatkan, maka Allah akan penuhi. Allah akan jujur, itu artinya Allah akan penuhi apa yang kamu niatkan secara jujur. Betapa banyak ya, kisah-kisah cerita bapak yang mengayuh bijak dengan doanya yang sangat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan jujur ya, mengumpulkan uangnya dikit demi sedikit, dia terus tetap berinfak selain dia mengumpulkan nabung, kemudian berinfak, bersedekah. Kadang kalau Jumat digratiskan ketika ada orang yang mau naik becaknya, cerita di Surabaya itu, dia sangat punya niat yang sangat dalam sekali, ikhlas, pengen umroh. Suatu ketika ada orang kaya kemudian entah kenapa mobilnya rusak atau bagaimana, pengen naik becak ke satu tempat, dibayar nggak mau, kebetulan hari Jumat, karena memang dia bersedekah lewat itu. Suatu hari didatangi, dicari lagi tuh Pak becak, akhirnya ketemu rumahnya di mana, kemudian punya keinginan apa, bisa umrah, akhirnya diumrahkan. Insyaallah. Intasdukillah yasduka. Apabila kamu memang jujur dengan niatmu, dibuktikan dengan ikhtiar dan pengen tenang ya, diniatkan betul, ikhlas, berusaha mohon kepada Allah, Allah sampaikan. Maka orang-orang yang mau berhijrah itu kita juga, kalau mau betul-betul hijrahnya karena Allah, Allah sampaikan ya. Maka banyak orang yang dulunya, ya ini contohnya langsung Umar, gampang ya. Umar bagaimana dulunya ya? Bagaimana dulunya ketika Umar betul-betul ingin bertobat kepada Allah, merubah semua kehidupannya, Allah rubah semuanya. Orang yang sangat bengis, orang yang sangat kasar, orang yang sangat kejam dalam menyiksa, bisa menjadi orang nomor 2 setelah Abu Bakar. Maka doanya Umar adalah minta mati syahid di jalan Allah, kemudian meninggal di kota Nabi ya, meninggal di kota Nabi. 4 hari sebelum meninggal, dalam riwayat disebutkan dari Amr bin Maimun berkata,
Ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qabla an yusaba bi arba'i layalin faqala. Dari Amr bin Maimun berkata, aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 4 hari sebelum beliau ditusuk, lalu beliau berkata, ini 4 hari sebelum ditusuk ya. Wallahi, demi Allah, ma adri, saya tidak tahu, la'alli la'alqakum ba'da 'ami hada. Demi Allah, aku tidak tahu, boleh jadi aku tidak akan bertemu kalian lagi setahun setelah tahun ini, maksudnya. Demi Allah, saya tidak tahu dalam tahun ini aku akan bertemu kalian lagi apa tidak. Artinya Umar berkata kepada sahabatnya, ya, sudah terasa. Namun jika aku masih hidup, sungguh aku akan meninggalkan para janda penduduk Irak dalam keadaan tidak membutuhkan kepada seorang pun setelahku selama-lamanya. Wallahi, demi Allah, saya tidak tahu setelah tahun ini aku masih hidup apa tidak ya, gitu. Namun jika aku masih hidup, sungguh aku akan meninggalkan para janda penduduk Irak dalam keadaan tidak membutuhkan kepada seorang pun setelahku selama-lamanya. Artinya setelah Umar meninggal. Artinya Umar itu akan menghidupi, akan mencukupi kehidupannya para janda. Dan dengan Umar memberikan harta-hartanya itu, nanti setelah sepeninggal Umar, para janda di Irak itu tidak membutuhkan lagi orang. Artinya sudah tidak bergantung lagi kepada orang. Artinya sudah bisa mandiri. Ini seorang Amirul Mukminin sebelum meninggal yang dipikirkan kehidupan rakyatnya betul, terutama yang janda-janda. Demi Allah, demi Allah, aku menginginkan para janda-janda di Irak itu tidak akan membutuhkan seorang pun lagi setelah aku meninggal nanti selama-lamanya. Artinya para janda itu akan dihidupi ya mungkin dengan diberikan modal pekerjaan sehingga setelah itu tidak akan membutuhkan khalifah setelahnya. Artinya kehidupan ekonominya sudah berjalan baik. Ini yang dipikirkan oleh Umar bin Khattab. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita menginjak ke bagaimana kisah terbunuhnya Umar bin Khattab. Umar dibunuh ketika sholat subuh. Jadi ketika sholat subuh, Umar biasa menghadap para jamaah, kemudian sawu sufufakum, memerintahkan kepada para jamaah untuk meluruskan shaf, ya. Kadang sawu wa tadilu, ya. Luruskan dan rapatkan, ya. Maka ini menjadi faedahnya adalah menjadi sunnah ketika kita menjadi imam, komandan di depan itu layaknya komandan menghadap kepada prajuritnya dulu, kemudian menyiapkan pasukan, ya. Dikondisikan pasukannya sudah benar-benar siap untuk mengerjakan perintah, ya. Mengerjakan instruksi sholat, ya. Sudah betul-betul rapi, lurus, ya, gitu. Kemudian setelah Umar menjalankan sholat di takbir pertama, biasanya Umar itu kalau di takbir pertama tuh suratnya agak panjang, ya. Barangkali ini untuk minta sing tang ini rada geblok gitu. Ditawaki sih, ya, ditawaki sih. Kadang-kadang teman-teman itu nek do tang ini kawanan golek sing komate keri. Nek ampun langganan terus golek sing komate keri, ya normalnya kita itu sholat ya sepertiga malam lah. Ya 20 menit sebelum adzan itu sudah bangun. Ya wis paling ekonomis itu ya 2 rakaat. Ya mulainya tambah 1 rakaat witir, kok juga paket ekonomis itu. Paket ekonomis. Nah, Ramadan sholat fajar baru ke masjid. Ya. Jangan didadak pas adzan. Nah, pas didadak adzan tekan masjid, kemrungsung sholat fajar, itu sholat rampung dikomati, gak salah sopo. Ya.
Kalau kita menginginkan sholatnya komplit ya bangun lebih awal ya, lebih awal. Memang golden time-nya waktu-waktu emasnya orang beriman itu ya sepertiga malam sampai surup ya, sampai surup itu waktu-waktu emasnya ya, kita manfaatkan betul ya, kita manfaatkan betul. Kemudian ketika takbir pertama itu kemudian Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu datang kemudian menusuk dengan hinjar, itu kayak belati tapi bermata dua, belati bermata dua yang sudah dikum dicelupkan direndam racun itu sudah hampir sebulan ya. Karena memang itu betul terencana. Suatu ketika Umar itu berjalan dan ketemu dengan Abu Lu'lu'ah itu bertanya, apa yang sedang kamu lakukan wahai Abu Lu'lu'ah? Aku sedang menyiapkan sesuatu untukmu yang nanti umat akan senantiasa mengingatmu. Aku sedang menyiapkan sesuatu untukmu yang nanti dengan itu umat akan selalu mengingatmu. Jadi Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu orang mana? Virus orang Persia, namanya kan virus ya, virus orang Persia itu punya anak ya Lulu itu ya. Abu Lu'lu'ah al-Majusi ya. Al-Majusi itu budaknya Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah itu sahabatnya Rasulullah SAW. Mughirah bin Syu'bah memberitahukan kepada Rasulullah untuk menerima Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu masuk Madinah karena itu multi talenta, pinter bikin sesuatu, tukang kayu ya, tapi al-haddad itu ahli besi, hadid, pinter bikin senjata dari besi ya, dari besi. Rasulullah Umar bin Khattab masih berpikir, artinya belum langsung diterima karena ini orang Majusi. Nah, kemudian dengan beberapa pertimbangan, ya Amirul Mukminin, mudah-mudahan dengan keahliannya itu nanti bisa membantu kaum muslimin dalam membuat senjata ya, dan itu sangat diperlukan. Nah, akhirnya bikinlah senjata dan macam-macamnya berjalan sampai suatu ketika tadi dalam waktu sholat subuh, kemudian di saf awal, kemudian menusuk Amirul Mukminin. Kemudian setelah menusuk keluar karena safnya rapat, kesulitan, akhirnya membabi buta ke kanan kiri menusuk yang dia lewati. Ada sekitar 7 sahabat yang meninggal, 13 orang terluka parah, sampai di sop paling belakang. Itu sop paling belakang ya subuhnya dulu nggak seperti lampunya banyak kayak gini. Yang di belakang itu karena mungkin ada kesalahan imam, nggak tahu kejadian di depan, mengucapkan apa? Subhanallah, subhanallah. Nggak tahu kejadian di depan karena memang penerangan waktu itu beda dengan sekarang, ya beda dengan sekarang. Abu Lu'lu'ah akhirnya keluar dan kesulitan, akhirnya menusuk ke kanan kiri, kena beberapa orang, 7 sahabat meninggal syahid. Ya. 7 sahabat meninggal syahid. Kemudian ada sekitar 13 orang terluka parah. Kemudian ada di antara para sahabat yang di belakang itu menghentikannya dengan cara diantaranya ada yang pakai semacam jaket hoodie gitu ya, itu kemudian dilemparkan, kemudian ya mungkin ditubruk atau bagaimana itu, akhirnya tertangkap, panik, kemudian dia merasa sudah tidak bisa keluar, akhirnya dia menikam dirinya, akhirnya meninggal. Abu Lu'lu'ah bunuh diri ya, meninggal. Kita bisa bayangkan, jadi di Umar itu ada 3 tusukan, yang paling parah di bawah pusar sehingga sampai tembus
dan kemudian lubang 3 tuh tusukan begitu cepat itu memang pinter berarti ya, sudah direncanakan dan memang ahlinya ya. Di bawah pusar ini sampai bolong tembus, kemudian yang lainnya ada di bahu kanan kiri kalau salah satunya ada yang melihatkan di dada. Yang paling parah di bawah pusarnya itu, bawah pusar. Gitu. Dalam keadaan seperti itu, Umar itu kemudian menggeret tangannya yang di belakang siapa? Abdurrahman bin Auf ya. Untuk melanjutkan sholat. Fasolna sholatan khafifatan. Kemudian melanjutkan sholat dengan sholat yang khafifah, sholat yang ringan. Bukan cepat-cepat buat-buatin. Artinya suratnya diperpendek. Setelah selesai sholat kemudian Amirul Mukminin dibawa pulang, ya, dibawa pulang kemudian ditidurkan. Ada beberapa sahabat yang datang, ada yang membawa nabis, nabis itu kurma yang dikum itu ya, yang direndam itu air nabis, kemudian air susu. Ketika air nabis diminumkan kepada Amirul Mukminin langsung keluar. Yang saya bayangkan keluar, kemudian dari bawah susu seontak diminumkan, keluar masuk putih ya, keluar cuman lewat bawah ya, cuma lewat saja. Umar tidak sadarkan diri ya, pingsan ya. Karena tadi waktu subuh dibawa pulang dalam kondisi seperti itu. Ibnu Umar putranya mencoba untuk menutupi dengan tangannya, masih terus mengucur darahnya ya, masih terus mengucur di pangkuannya. Kemudian karena Umar tidak sadarkan diri dan waktu subuh sudah mau habis, ya Umar bangun, nggak bangun. Kemudian di antara sahabat menyampaikan, oh ini ada passwordnya ternyata yang undang Umar itu. Nama, ya Umar as-sholah, wahai Umar sholat. Dengan diucapkan sholat itu kemudian langsung bangun, masya Allah, ya. Langsung bangun. Nah kita alarm apa? Dari dewi sing alarm dewi sing ajar dewi gitu. Ya Umar as-sholah. Kemudian minta diambilkan apa kira-kira? Apa? Air wudhu, ya. Tidak diambilkan ke nopo-nopo makanan obat air wudhu. Ya. Kemudian berwudu dengan sebisanya. Setelah selesai sholat, apa yang pertanyaan Umar? As-sholat nas, apakah manusia sudah sholat? Dia masih memikirkan dalam kondisi seperti itu, masih memikirkan umatnya wis do sholat apa durung. Umar, ini pelajaran buat kita semuanya yang masih angel-angelan subuh. Ini kejadiannya juga sholat subuh. Ya. As-sholat nas, apakah manusia sudah sholat? Sudah, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin. Tadi kan panjenengan yang memerintahkan untuk melanjutkan sholat diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Na'am la hadza fil Islam liman taraka shalah. La islama liman taraka shalah. La hadza. Tidak ada bagian keislaman bagi seseorang yang meninggalkan sholat. Saking pentingnya seorang pemimpin negara yang diperhatikan pertama kali, ya yang diperhatikan oleh yang paling penting dalam kehidupan ini adalah sholat. Ya. Karena barometer suksesnya seseorang nanti di akhirat ya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti yang akan dihisab, diperhitungkan adalah apa? Sholat. Kayak sholatnya api, insya Allah semuanya tertutup baik. Tapi kalau sholatnya buruk, maka buruk semuanya. Ya, buruk semuanya.
La hadza fil Islam liman taraka shalah. Benar, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya. Ini saya bayangkan juga dalam kondisi seperti itu. Ya. Dalam kondisi seperti itu masih memikirkan sholat, maka tidak ada udzur untuk tidak sholat, tidak ada udzur. Loro ya tetap sholat. Ya. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring. Gak bisa berdaring, yang menggerakkan dengan kode. Kalau nggak bisa dengan kedip-kedip, ya, sholat, ya, sholat. Kemudian berdatanganlah para sahabat untuk menjenguk. Abdullah bin Abbas datang menjenguk dan memberikan motivasi. Absir wahai ya Amirul Mukminin, kabar gembira wahai Amirul Mukminin, bagimu surga karena engkau telah dijanjikan melalui lisan Rasulullah SAW bahwa nyatanya Rasulullah SAW menjanjikan kepadamu surga, dan Rasulullah telah bermimpi bahwasanya ada sebuah kisah, sebuah istana di surga, ya, sebuah istana. Ketika ditanyakan kepada malaikat, liman hadza, milik siapa ini? Miliknya Umar. Ya. Maka menjadi sunnah juga ketika kita mendatangi orang yang sakit itu diberikan kabar-kabar gembira, rojak, supaya pengharapannya kepada Allah itu, tawakalnya itu semakin kuat. Diberikan kabar gembira sehingga tidak suudzon kepada Allah di hari-hari terakhirnya, senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tilak ya punya mau sehat bro, gitu ya. Gampang aneh gitu. Wah, kita pucet biang atau kita orang dinongkas we. Wah. Dan orang telung dino kita telung dinongkas, juga gitu. Ya. Jadi ketika kita datang itu kita yo, ojo tegang. Ini udah mau loro lho. Tegang banget malah medeni. Ya kita dengan senang, dengan gembira, kemudian diberikan rojak, pengharapan, diberikan kabar gembira. Pripun buka bareng pun saya ngoten nggih bijing pun langsung niki. Oh, jadi maksud dan piknik boleh. Ya, tentu dengan doa. Ya. Jangan tambah kurungan atau orang teman atau wah medeni ini kita stroke barang jadi tambahi tambah remuk nih. Malah saya medeni ya, medeni. Ya ampun gitu. Ya Amirul Mukminin, engkau yang telah berislam dikala manusia banyak yang masih kufur. Wahai Amirul Mukminin, engkau yang selalu bersamai Rasulullah dikala susah maupun senang. Engkau yang senantiasa bersamai Rasulullah sehingga di atas gunung Uhud pun senantiasa bersama. Dan engkau berbahagialah wahai Amirul Mukminin, engkau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar tersenyum. Kemudian ada datang seorang pemuda menjenguk sama, ya, memberikan rojak, ya, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira bahwa engkau telah masuk Islam di saat banyak manusia yang masih kafir. Engkau telah berjihad dan membersamai Nabi dalam suka dan duka. Engkau telah berbuat adil kepada manusia, maka berbahagialah, Allah telah menjanjikan kepadamu surga. Nah, ini diantara adab-adab ketika dalam menjenguk orang yang sakit, ya, menjenguk orang yang sakit. Kemudian ketika tadi Umar sudah sholat, banyak yang jenguk, kemudian Umar bertanya, man qatalani, siapa yang membunuhku? Siapa yang membunuhku? Karena Umar nggak tahu siapa tadi yang membunuh, nggak tahu. Ini baru sadar ini setelah sadar, tidak tahu. Abu Lu'lu'ah wa huwa Majusi, dia adalah Abu Lu'lu'ah orang Majusi. Kemudian Umar berkata, alhamdulillahilladzi lam yaj'al mitati biyadi rajulin yasjudullaha sajdatan wahidatan. Pripun nek jenengan dikabari, Mas aku jenengan pernah dipukul orang. Ya iki sapa sing
mukul aku. Kayak Agus, itu Mas Agus. Di wonge gitu mesti ya. Ini Umar diberitahu, "Man qatalani?" Siapa yang membunuhku? Ada para sahabat. Kemudian para sahabat menjawab, "Abu Lu'lu'ah wa huwa Majusi." Abu Lu'lu'ah dia adalah orang Majusi. Jawabannya apa? Alhamdulillah. Masih ada bersyukur kepada Allah. Alladzi lam yaj'alni. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak yaj'alni, yang tidak menjadikan maitati kematianku biyadi rajulin di tangan orang yang pernah bersujud kepada Allah sajdatan wahidatan, walaupun bersujud hanya sekali kepada Allah. Alhamdulillah orang yang membunuhku itu bukan orang muslim yang pernah bersujud kepada Allah ya. Karena nanti saya tidak mau ketika di akhirat saya berhadapan dengan orang muslim. Maka hati-hati, ini termasuk juga ada kepada sesama muslim. Kita ini khawatir kalau berselisih kepada sesama muslim. Umar wong wis jamin surga. Mbok wong sing anyar kaya ngopo, aku mau sedulurku muslim iki celaka masuk neraka karena saya. Dia nggak mau. Meskipun Umar pernah disakiti, alhamdulillah itu wong muslim. Saya nggak mau berhadapan dengan orang muslim ketika nanti dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berhadapan dengan sama muslim kan dia yang salah, berarti nanti dia akan masuk neraka. Umar nggak mau. Dan mesti kita juga nggak mau berhadapan dengan sesama muslim. Begitu. Dijaga betul. Ketika berselisih dengan saudara muslim, segera diselesaikan, minta kehalalannya. Amirul Mukminin yang dijamin surga saja nggak mau. Dia mengucapkan alhamdulillahilladzi lam yaj'alni mitati biyadin rajulin yasjudullah sajdatan wahidatan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membunuhku adalah orang yang belum pernah bersujud kepada Allah walaupun sekali. Umar gak mau berhadapan dengan sesama muslim. Kayak kurangmu musuh, ya. Kayak kekuranganmu musuh. Kita ini perlu memperbanyak saudara. Ya. Maka sesama muslim itu ya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Keras tegas itu kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum. Ruhama kasih sayang lemah lembut kepada sesama muslim. Ya, ini yang didahulukan. Kemudian Umar memerintahkan para sahabat untuk membentuk tim syura. Di antaranya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin, kemudian Utsman, kemudian ya di antara para sahabat yang dijamin surga. Diminta untuk bermusyawarah menentukan siapa Amirul Mukminin sepeninggal Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab. Kemudian Ibnu Umar, putranya diperintahkan untuk mendatangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wahai putraku, datanglah kepada Ummul Mukminin, ucapkan salam dan sampaikan, jangan engkau bilang dari Amirul Mukminin, tapi bilanglah dari Umar bin Khattab. Minta izin kepada Ummul Mukminin bahwa saya minta dikuburkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Abu Bakar. Karena ini bukan menyangkut negara, ini pribadi saya yang minta. Pribadi saya yang minta supaya bisa dikuburkan berdampingan dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Mau meninggal saja itu masih berpikir sapa muslim yang jejerku. Ya, mau meninggal minimal kita ini orang yang sholat ini ya. Mintanya dikuburkan nanti ya di pekuburan muslim sing ora campur
pur ndak kebrebegen. Jadi kalau bisa ya, dikuburkan di kuburan muslim, kuburan orang-orang yang betul-betul mengerjakan sholat, ya, mengerjakan sholat. Ini Umar ketika meninggal saja masih memikirkan, aku kok dikubur nanti. Saya pinginnya dikubur berdampingan dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kalau diizinkan, kalau tidak diizinkan maka kuburkan saya di kuburan orang-orang muslim. Kalau di Madinah itu di dekatnya apa? Kuburan Baqi, ya, kuburan Baqi. Ya, ini kisah cerita tentang bagaimana kronologis singkat terbunuhnya Umar bin Khattab oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ini banyak sekali hikmah pelajarannya. Yang pertama diantaranya adalah setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Maka Umar itu sangat khawatir, betul, ketika nanti dia meninggal masih ada umatnya yang belum terperhatikan, sehingga dia berjanji kalau tahun ini saya masih hidup saya akan penuhi kebutuhan para janda yang ada di Irak. Padahal Umar di mana? Di Madinah. Ya, Umar di Madinah masih memikirkan ya, rakyatnya ketika nanti dia wafat, supaya nanti pertanggungjawabannya kulukum ra'in, setiap kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah, itu bisa jawab ya, bisa jawab. Kemudian di antara faedahnya adalah adab sebelum sholat, di antaranya adalah meluruskan shaf, ya, meluruskan shaf. Bukan juga nanti ida-idaan zikir buatan sing penting rapat ngoten gitu. Kemudian siapa yang di belakang Umar? Abdurrahman bin Auf, ya, sebisa mungkin yang di belakang imam itu memang yang nanti diharapkan bisa menggantikan dan ya, minimal punya hafalan lah. Ya, nanti ketika imamnya itu ada yang lupa ayatnya bisa membetulkan, walaupun yang di belakang juga bisa ya, tapi menempatkan posisinya di belakang itu memang orangnya. Ini kadang-kadang kita ini orang PDKB sehingga di depan di belakang imam itu kadang saya pasang kesuwen ya. Monggo nanti dipilih dulu. Ya. Kemudian pentingnya membentuk tim syura, ya, tim syura. Artinya ketika dalam musyawarah yang penting itu memang dibutuhkan orang-orang yang ahli yang berilmu untuk menentukan sesuatu. Ya. Mungkin di masjid juga ada gitu ya. Di masjid. Kemudian tadi diperbolehkannya mengucapkan apa subhanallah ketika imamnya salah, Tapi ketika satu sudah tidak usah semuanya kumlah kaya kur. Bagaimana membetulkan imam yang salah ayatnya? Itu kalau yang di depan sudah dan belakang jangan aku ya apa terus malu-malu malah bingung imamnya. Apalagi nggak bareng. Ya, ada adabnya. Jadi ketika imamnya salah, ditunggu dulu sebentar. Kadang dia masih berpikir, nanti kadang ingat. Nah kalau sudah agak jeda lama kok nggak ingat, nah baru yang di depan mengingatkan. Nah waduhan keliru, wah salah aja sih bener ya apa kabeh waduhan. Ya, hanya beberapa saja. Kalau sudah ada yang betulkan, ya sudah. Ya. Kemudian diantaranya lagi memberikan kabar gembira kepada orang yang sakit ketika kita sedang menjenguknya. Kemudian selanjutnya adalah mari kita selesaikan, apalagi ini menjelang Ramadan, ketika ada urusan dengan sesama atau saudara muslim kita selesaikan. Bagaimana Amirul Mukminin tidak mau berurusan dengan sesama saudara muslim ketika nanti di
di akhirat. Urusannya dawa nanti. Urusannya dawa rampung-rampung. Ya. Dirampungkan di sini mawon ya. Karena namanya hari di sana sama di sini itu berbeda ya, berbeda ya, gitu. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di antaranya di antara kronologis dan kisah tentang terbunuhnya Umar. Mudah-mudahan beberapa faedah yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf jika ada salah dan hilang. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.